tekankan lagi, jadi apa kaitannya dengan kenaikan PPN 12% ini dengan pertumbuhan ekonomi? Karena tadi Pak Roy menyebutkan akan berpengaruh ke PMI kita, Pak Roy juga tadi menyebutkan jangan sampai deflasi 5 bulan berturut-turut kejadian lagi. Apa mungkin yang sangat dekat bisa terjadi? Oke, Safina, sebelum ke hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, izin tadi saya memberikan pandangan terhadap Pak Roy. Tadi Pak Roy, ada satu yang menarik tentang bagaimana Pak Roy menyampaikan bahwa ketika pemerintah mengeluarkan aturan, Safina, toh sebenarnya pengusaha akan menjalankan itu di lapangan. Sebenarnya saya sangat sepakat dengan Pak Roy, itulah filosofi dari PPN ini. Karena PPN adalah pajak tidak langsung sebenarnya. Kalau pajak langsung itu misalnya PPH, kira-kira begitu. Kalau PPN itu pajak tidak langsung, masyarakat nanti akan membayar nih. Membeli semua produk akhir kemudian dibayar oleh masyarakat. Tapi jangan salah, masyarakat ini tidak membayar ke negara secara langsung, Safina. Pemerintah membutuhkan pengusaha untuk membantu memungut pajak itu dari masyarakat, kemudian membantu menyetorkan ke negara. Mekanisme perpajakan seperti itu. Artinya kemudian, ketika kemudian pemerintah akan mengeluarkan sebuah aturan, seharusnya mengajak diskusi dengan semua stakeholder terkait. Karena dunia usaha dan pengusaha punya sebuah proyeksi. Oh, kalau misalnya dinaikkan pajaknya nih, misalnya produk A tadinya volumenya 100, begitu pajak dinaikin PPN-nya 12%, maka dari 100 ini turun menjadi 90 pieces misalnya. Sehingga analisisnya lebih komprehensif. Itu yang menjadi harapan kami sebenarnya, Safina. Bagaimana pemerintah itu bukan sekedar untuk diskusi dengan pengusaha, enggak. Tapi membuat analisa secara komprehensif untuk membuat sebuah way out. Kami sadar bahwa pemerintah membutuhkan ruang fiskal yang begitu leluasa di tahun 2025 karena membutuhkan opsi penghasilan tambahan misalnya. Kami sadar dengan itu. Tapi dunia usaha akan memberikan sebuah pandangan lebih komprehensif. Bagaimana satu sisi penerimaan negara bisa aman, tapi sisi lain juga daya beli masyarakat tidak terkonstruksi secara eskalatif di bawah. Kemudian kalau kita lihat hubungannya dengan bagaimana ketika PPN naik 12% dengan pertumbuhan ekonomi 8%. Tadi ada beberapa indikator makro yang disebutkan oleh Pak Roy juga misalnya. Ini kecenderungan PMI itu juga akan pasti mengalami konstruksi misalnya. Kalau kita lihat sejak bulan Juli kemarin kita juga konstruksi kok di bawah 50 gitu. Ini menjadi indikator bahwa sisi supply kita problem, sisi demand kita juga mengalami pelemahan sebenarnya, Safina. Nah, dan kalau kita lihat bagaimana kemudian Pak Prabowo dengan narasi besarnya itu akan mendorong pertumbuhan yang ekspansif. Katakan di tahun ketiga, tahun keempat pemerintahnya nanti, itu bahkan narasi sampai dengan 8%. Oke, kita sebelum ke 8% pun, kalau kita lihat bagaimana kerangka ekonomi makro tahun 2025 nanti yang dibangun oleh pemerintah dan DPR itu di angka 5,2% juga. Itu membutuhkan daya beli yang ditopang dengan baik. Jangan sampai daya belinya turun, PMI kita malah konstruksi, kemudian bahkan ketika PPN dinaikkan 12% tanpa insentif fiskal yang lain, maka ini akan menjadi sebuah hal yang challenging. Ini menjadi tantangan-tantangan baru karena jangan sampai kemudian pertumbuhan ekonomi terus turun. Bahkan, Safina, satu lagi yang perlu kita sampaikan. Coba kita lihat bagaimana di kuartal ketiga kemarin pun pertumbuhan ekonomi itu sampai di bawah 5%. Hanya 4,95%. Ini dapat diasumsikan seperti menembakkan peluru tapi nggak disiapkan obatnya, mengobatinya ya. Betul dong Pak, bisa dikatakan seperti itu, menembakkan peluru tapi kita nggak menyiapkan obat apa-apa pemerintah. Mungkin itu yang dapat dikatakan dari mata pengusaha. Saya mau ke Pak Roy lagi. Apa mungkin rekomendasi dari Aprindo untuk para anggota retail agar bisa lebih kokoh menghadapi PPN 12% nantinya jika benar-benar ditetapkan dan dijalankan nantinya, agar tetap bisa juga menarik daya beli masyarakat? Ya, tentunya kalau menjawab ini ada hal yang kita bisa kontrol, pelaku usaha bisa kontrol, tapi ada juga hal yang pelaku usaha nggak bisa kontrol. Nah, ini yang jadi masalah ya. Ketika kita mau mempersiapkan misalnya ya, bagaimana kita rebranding dengan produk-produk yang lebih kontennya lebih sedikit misalnya, sehingga keterjangkauannya tetap bisa dibelanjakan oleh konsumen. Itu hal yang kita bisa kontrol ya dengan pelaku sektor hulu. Tapi yang nggak bisa kita kontrol adalah ketika mereka ya tidak ada langkah-langkah yang insentif buat masyarakat misalnya ya. Kalaupun ada langkah tetapi mungkin beberapa level yang seperti yang kita ketahui mid level itu tidak memiliki satu kemampuan atau satu kebijakan untuk menjangkau ketidakmampuannya mereka. Nah ini kan sesuatu dilematis ya. Jadi jangan sampai kembali lagi kita mengharapkan pemerintah yang baru ini praktek-praktek arogansinya itu berjalan kembali ya, yang sifatnya tentunya ini nanti
yang akan terkena tidak hanya masyarakat tapi pelaku usaha. Ya. Jangan sampai nanti terjadi polemik lagi bahwa wah ini gara-gara, mohon maaf misalnya, makan gizi gratis 71 triliun sehingga mau tidak mau 1 Januari 2025 harus naik 1% karena akan mengkontribusi 80 triliun. Nah ini kan seperti begini kan sudah gampang diketahui, dibaca oleh masyarakat. Nah ini praktek-praktek ini tentu kita nggak harapkan. Kinerja belum terbukti dari kabinet yang baru. Kemudian sudah langsung dikenakan kenaikan ini. Jadi kami melihat ini sebaiknya ditahan dulu ya Pak Roy ya. Ditunda. Ya kami pelaku usaha jelas menolak kenaikan ini karena tidak hanya memukul masyarakat tapi memukul pelaku usaha. Siap, terima kasih Pak Roy. Kabinet yang baru aja belum kelihatan kerjanya katanya Pak Ajit. Betul, masih baru memang. Jadi terlalu cepat sepertinya ya menurut Pak Roy ya. Untuk menutup diskusi kita Pak Ajit, lantas kalau misalkan pemerintah sampai dengan saat ini belum memiliki inisiatif untuk bisa melakukan mediasi dengan para pengusaha, apakah dari Apindo atau mungkin akan menggandeng Aprindo juga untuk bisa melakukan inisiatif menemui pemerintah lalu menawarkan kajian-kajian ekonomi yang sudah ditawarkan ataupun mungkin tadi hasil-hasil elaborasi para pengusaha? Ya, sebenarnya Apindo secara rutin juga melakukan komunikasi terbaik dengan semua pemangku kepentingan, termasuk dengan asosiasi-asosiasi lain, termasuk dengan Pak Roy. Apindo dengan Aprindo ini luar biasa sering komunikasi terbaik dan bahkan beberapa kali Apindo juga audiensi dengan Kementerian Keuangan misalnya. Kami memberikan masukan-masukan bahkan sampai dengan roadmap bagaimana menuju Indonesia Emas 2045. Kerangka besarnya kita berikan, tapi satu sisi bagaimana kebijakan-kebijakan teknis yang juga memberikan bersifat produktif ataupun kontraproduktif terhadap perekonomian kita juga memberikan masukan. Jadi poinnya Mbak Safina, secara rutin Apindo memberikan masukan terbaik kepada pemerintah yang tentunya menjadi harapan kami dan masyarakat luas. Bagaimana masukan-masukan terbaik kami itu semata-mata demi sustainability pertumbuhan ekonomi, demi menjaga pertumbuhan ekonomi dan lokal domestik yang ekonomi yang lebih baik. Harapan kita begitu Mbak Safina dan sekali lagi kami yakin bahwa pemerintah ke depan punya komitmen yang luar biasa untuk menjaga ekonomi Indonesia dan untuk sama-sama tumbuh menjadi 8% ke depan, maka Apindo selalu siap support dan kami harapkan bagaimana pemerintah mendukung kebijakan-kebijakan bersifat komprehensif. Ketika ada insentif, kasih insentif fiskal di tempat lain. Kira-kira begitu kesimpulannya Mbak Safina.